Sebuah perjalanan penuh makna. Singgah di kota nan penuh dengan ragam sejarah bangsa, daerah dengan budaya dan tradisi kerajaannya. Peninggalan zaman kolonial yang syarat makna, juga bangunan tua nan tersisa dengan kokohnya. Semua terangkum dalam perjalanan journey Way to Explore. Selamat datang di Siak Riau. Kabupaten Siak Riau bukan salah satu destinasi wisata populer di Indonesia. Ini baru pertama kali saya kesini. Nah, saya lihat-lihat di internet, ternyata Siak ini identik dengan budaya Melayu yang masih sangat kental. Selain itu juga Siak punya banyak sekali destinasi wisata religi, sejarah, dan juga kuliner yang khas dibandingkan dengan daerah-daerah wisata lainnya yang ada di Indonesia. Kabupaten Siak berada 94 km dari kota Pekanbaru dengan waktu tempuh sekitar 2 jam lewat jalur darat. Begitu menginjakan kaki di Siak, kesan pertama yang muncul dalam benak saya ialah kabupaten ini sangat bersih. Tata kotanya sangat rapi. Saya sudah janjian dengan Dewi Puspita Lestari, warga lokal Siak. Dewi mengajak saya untuk menikmati wisata Sungai Siak menggunakan sampan. Cukup merogoh kocek Rp15.000 per orang, wisatawan dapat menikmati wisata Sungai Siak menggunakan sampan dengan dekorasi khas Melayu ini. Ada beberapa destinasi wisata menarik di tepi Sungai Siak, seperti Masjid Syahbudin dan Balai Kerapatan. Apa sih yang paling dibanggakan kalau jadi warga Siak? Saya sangat bangga tuh memiliki peninggalan sejarah seperti istana gitu. Nah, istana itu kan dulunya itu menyerahkan kekayaannya, harta kekayaannya sebanyak 13 juta golden untuk kemerdekaan RI. Itu yang membuat bangga sebagai warga Siak. Wow, nanti kita ke istananya ya. Ini namanya Jembatan Tengku Agung Sultanah Latifah, jembatan termegah yang ada di Riau. Panjangnya 1,2 km, menghubungkan dua kecamatan, Kecamatan Siak dan juga Kecamatan Mempura. Kalau dulu sebelum ada jembatan ini, orang-orang menggunakan sampan ya untuk menyeberang antar kecamatan. Usai naik sampan, Dewi mengajak saya mengeksplorasi kota Siak. Pas banget sekarang lagi ada pawai budaya dalam rangka menyambut hari jadi Kabupaten Siak yang ke-20. Pakaian Melayu ya? Nah, ini pakaian Melayu. Wow. Pertama, kami mengunjungi Istana Siak yang menjadi simbol serta kebanggaan tanah Melayu ini. Kerajaan Siak berdiri lebih 2 abad, yakni pada 1723 sampai dengan 1946. Sementara Istana Siak didirikan pada abad ke-19. Dulu Istana Siak merupakan kediaman Sultan. Kini wisatawan bisa masuk menikmati kemegahan Kerajaan Siak. Pak, ini megah sekali istananya. Model arsitekturnya tuh dari mana sih Pak sebenarnya? Dari 3 perpaduan arsitektur, ada Eropa, ada Kesultanan Turki, Arab, dan Melayu sendiri. Terdiri dari 2 lantai ya? Ya, terdiri dari 2 Fungsinya lantai. untuk yang lantai 1, lantai 2 apa Pak? Dahulu ini tempat kebesaran. Kebesaran bukan tempat pemerintahan, tapi untuk kebesaran Sultan untuk menerima tamu-tamu. Kemudian yang di atas nanti ruang atas untuk tempat tinggal Sultan.
Kerajaan Siak memang jarang terdengar. Namun, kerajaan Islam Melayu ini memiliki peran yang sangat besar dalam perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Bentuk pengorbanannya, Sultan Syarif Qasim II menyerahkan hartanya secara cuma-cuma ke Indonesia melalui Insinyur Soekarno sejumlah uang senilai 13 juta gulden untuk membangun Indonesia di masa kemerdekaan. Di dalam istana ini terdapat benda-benda koleksi peninggalan Sultan Kerajaan Siak yang merupakan kerajaan Islam Melayu terbesar pada masanya. Beberapa di antaranya mengandung cerita mitos yang sangat unik. Ini salah satu koleksi kita yang dicari oleh pengunjung, mitosnya bahwa Kitchen Memories ini bisa awet muda. Silakan. Oh, jadi harus deket banget ya Pak ya? Deket banget. Nah, kalau ke Istana Siak ada sebuah benda yang tidak boleh dilewatkan. Alat musik kuno bernama komet. Alat musik berbentuk lemari ini dibawa dari Jerman pada 1896 oleh Sultan Siak ke-11. Alat musik gramofon ini sangat langka. Hanya ada 2 di dunia, satu di Jerman dan satu di Istana Siak ini. Koleksi piringan baja besar ini merupakan sumber musik komet yang menghasilkan instrumen musik klasik yang sangat merdu. Senang sekali berkunjung ke Istana Siak, bisa melihat kemegahan dan kejayaan Kerajaan Siak pada masanya dan melihat betapa Sultan Siak sangat berjasa bagi kemerdekaan bangsa Indonesia. Selain istana, ada banyak destinasi wisata di sekitarnya, di antaranya Masjid Syihabuddin. Tak hanya beribadah, wisatawan juga dapat berziarah ke makam Sultan Syarif Qasim II beserta permaisurinya yang ada di pekarangan Masjid Syihabuddin. Semarang, ibu kota Jawa Tengah yang syarat akan nilai-nilai historikal. Berwisata ke Semarang ibarat masuk dalam lorong waktu. Kota ini memiliki sudut-sudut yang masih bernuansa tempo dulu. Untuk menuju Semarang dari Jakarta bisa menggunakan pesawat. Kalau saya kali ini menggunakan kereta api. Waktu tempuhnya hanya membutuhkan 6 jam. Nah, stasiun Tawang ini juga sangat unik karena dibangun pada masa penjajahan Belanda tahun 1911 dan selesai di tahun 1914. Bangunan tua ini sampai sekarang masih dipertahankan. Sugeng Rawu, Tengkuto, Semarang. Dalam wisata ke Semarang kali ini, saya ingin mengeksplorasi Kota Lama Semarang. Ya, salah satu kawasan di Semarang yang terdiri dari bangunan-bangunan berarsitektur lawas. Kawasan Kota Lama Semarang merupakan cagar budaya dan kebanggaan warga Semarang. Kawasan Kota Lama Semarang terdiri dari beberapa bagian. Nah, kali ini saya mengeksplorasi kawasan Kota Lama yang dibangun sejak zaman Belanda atau disebut sebagai Little Nederland atau Oudstad. Kawasan ini berdiri di atas lahan kurang lebih 40 hektar dan terdiri dari 257 bangunan. Untuk mengetahui lebih dalam tentang kawasan Kota Lama Semarang, saya sudah janjian dengan Mas Ari, pemerhati wisata Kota Lama Semarang. Kami janjian di Rumah Akar, bangunan yang tidak lagi digunakan sejak tahun 60-an. Mas Ari, ini saya mau eksplorasi Kota Lama Semarang. Bagus. Apa aja sih highlight-nya kalau turis datang ke sini? Biasa mereka menikmati apa? Oke, sebenarnya kami di sini itu punya jalur wisata, Mbak. Nah, ini jalur wisata kami. Kami punya cycling tour dan ini walking tour. Untuk walking kami punya jalur wisata bernama jalur gula. Jadi kami punya akses ke gedung-gedung yang di sini
akses itu dalam arti kita bisa masuk ke dalamnya, bisa explore masuk ke dalam. Saya pun tidak lupa berfoto di Rumah Ater, salah satu spot fotogenik di kawasan Kota Lama Semarang. Nah, sebagai cagar budaya, tentunya wisatawan yang ingin berfoto diimbau untuk berhati-hati, mengingat kondisi bangunan di kawasan Kota Lama sudah berusia puluhan tahun. Secara umum, karakter bangunan di kawasan ini identik dengan gaya Eropa. Mas Ari mengajak saya mengintip ke dalam salah satu bangunan di kawasan Kota Lama Semarang. Bangunan ini diberi nama Monot House. Menurut sejarahnya, Monot House merupakan gedung bekas milik Raja Kula Oi Tiong Hwam. Gedung ini sempat terbengkalai, namun kembali dihidupkan sejak tahun 2016. Suasana tempo dulu di bangunan ini masih amat terasa, didukung dengan interior dan perabotan jadul alias zaman dulu. Semua yang ada di sini masih original atau bagaimana? Kalau bentuk bangunannya masih original seperti tembok, tegel, tapi kalau seperti meja kursi dan pintu ini kami perbaiki sendiri. Dan gedung ini itu dulu dipakai kantor broker untuk menjual hasil bumi. Sekarang jadi tempat apa, Bang Ari? Ya sudah, untuk kegiatan komunitas saja. Jadi dari tahun 2016 sampai sekarang kami sudah punya hampir 600 kegiatan. Aduh, udah mulai capek ya jalan kaki karena luas Kota Lama Semarang ini kurang lebih 40 hektar. Nah, di Kota Lama Semarang ini ada banyak cara untuk mengelilingi Kota Lama Semarang dengan berjalan kaki, tapi kita juga bisa sewa sepeda atau skuter. Sepeda atau skuter ya. Skuter aja deh. Caranya tinggal download aplikasi, lalu tinggal di scan barcode yang ada di sini. Let's go! Yuhu! Ini namanya mengelilingi daerah kolonial dengan gaya milenial. Jalan-jalan ke Kota Lama Semarang, jangan lupa untuk mampir ke Pasar Kritikan. Di sini menjual berbagai macam barang-barang kuno. Mau cari apa? Ada mesin tik, TV, piring-piring antik, dan berbagai pajangan lainnya. Semuanya ada di sini. Pasar Kritikan ini terletak di Galeri Industri Kreatif di Gedung Perusahaan Perdagangan Indonesia. Keberadaan barang antik ini menjadi primadona bagi kolektor pecinta barang antik. Bukan hanya koleksi dari zaman kolonial, tapi juga banyak benda-benda era tahun 80-an dan 90-an. Sehingga pengunjung yang datang bisa bernostalgia. Barang antik di Pasar Kritikan Kota Lama Semarang dijual dengan harga yang bervariasi, mulai dari ribuan rupiah saja, hingga yang mencapai jutaan rupiah. Bahkan biasanya kolektor rela merogoh kocek dalam untuk mendapatkan barang kuno yang diinginkan. Pak, ini barang-barang antik yang ada di sini banyak sekali. Dapat dari mana sih, Pak? Dulu kita jualan di luar, kebetulan dulu Kota Lama belum seindah seperti ini, belum rame. Cita-citanya kita dulu semua pedagang di sini, kita ingin Semarang punya pasar antik. Kebetulan ada program revitalisasi semua Kota Lama. Kalau barangnya, kita dari hobi, cinta dulu sama barangnya, terus kita bikin pasar seni, kita keluarin di sini. Jadi kalau ke Kota Lama Semarang jangan lupa untuk mampir ke Pasar Kritikan ya, Pak? Iya. Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara tak hanya dikenal sebagai penghasil aspal saja. Daya tarik wisatanya pun tak kalah memukau. Dimulai dari sejarah. Pulau ini memiliki benteng keraton Buton dari masa Kesultanan terdahulu. Dari titik saya berada ini, travelers akan merasakan pesona matahari terbit yang menghangatkan.
serta dapat melihat pemandangan kota hingga selat pulau antara Buton dengan Muna. Dengan luas 23,3 hektar, inilah benteng terluas di dunia dan mendapatkan penghargaan di Indonesia ataupun di dunia pada tahun 2006. Benteng ini terbuat dari batu kapur loh, travelers. Berada di kota Bau-Bau, benteng ini memiliki tinggi 2 hingga 8 meter dengan 12 pintu gerbang dan 16 emplasemen meriam. Tak jauh dari gerbang utama, saya bertemu dengan pemandu wisata untuk mengetahui sejarah lebih dalam lagi. Halo Mbak. Halo Ibu. Oh, dari mana ini? Saya dari Jakarta. Ini lagi lihat-lihat benteng keraton ini. Oh iya, kami sini kalau belum pernah pegang satu situs namanya Batu Wolio, dia belum dianggap sah sampai Tanah Buton. Oh, berarti saya harus pegang dulu. Iya dong. Oke, di mana lokasinya Ibu? Boleh di Sebelah sana. atas, Kita ya. jalan ke depan ya. Boleh. Oke. Saya pun langsung diajak menuju Batu Walio atau Batu Yigandangi yang tak jauh dari gerbang utama. Silakan dipegang dulu. Iya, selamat datang Bu, saya ucapkan selamat datang di Pulau Buton Bu ya. Pulau Buton dulu, Pulau Buton ini ceritanya dia tuh seperti dia pulau yang tertutup sama Lautan? Ini sama lautan. Ah. Ya. Dan yang muncul duluan itu kan tidak permukaan laut seperti ini, batu ini. Batu ini dipercaya Ya. sebagai Batu yang awal muncul di permukaan laut. Iya. Tepat di belakang batu tersebut terdapat makam Raja Buton ke-6 yang menjadi sultan pertama Kesultanan Buton. Berarti sebenarnya sosok Sultan Murhum ini dikenal karena apa? Perannya sebagai apa gitu? Apakah ada kebijakan yang dibuat sehingga menjadi sosok yang dikenal gitu dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara ini? Iya, karena beliau berjasa. Pertama jasa dalam penyebaran Islam tadi. Kedua beliau yang kebanyakan mendamaikan pertikaian-pertikaian. Selalu yang beliau yang perdamaian lah ya, sosok perdamaian. Nah, bangunan yang masih tersisa sejak Kesultanan ini ialah Masjid Travelers. Masigi Ogena, berarti ini yang tadi Ibu bilang, Masigi Masjid Ogena besar, masjid besar. besar, Ini sudah ada sejak Kesultanan dahulu, Bu? Iya, usia masjid dia untuk per tahun ini ya, dia sudah 311 tahun. 311 tahun, wow. Kalau kita lihat struktur bangunannya, ini sama dengan struktur mulai dari bangunan dari tiangnya, mulai dari jendelanya, semua sama dengan jumlah struktur tubuh manusia. Oh, jumlahnya? Ya, benar. Apa aja mulai tuh, Bu? dari tiangnya sama Jari? tulang, enggak, maksudnya tulangnya ya. Tulang badan manusia 300 tulang manusia. Iya. Kalau jendelanya dia berjumlah 12. Karena mengikuti apa 12, organ tubuh? Kudusnya 12 lubang yang ada pada diri manusia. Iya. Sama juga dengan jumlah pintu gerbang yang ada di benteng. Ah iya Ya. betul. Tadi saya sempat ke benteng. Iya, Itu benar. ada 12 pintu. Iya, dia sama juga dengan yang tadi filosofi yang ada pada diri kita. Oke. Selain sejarah, Pulau Buton juga menyimpan keindahan alam seperti air terjun. Kami pun beranjak menuju desa Limbo Bungi. Petra, ini kan kita kayak di pinggir jalan mau Ya. masuk ke hutan, terus ada tulisannya air terjun Kogauna. Ini Ya. kita mau ke sini sekarang. Ya, kita mau ke sini. Di sini ada 15 air terjun sesuai dengan jarak. Tapi Kogauna ini masuk area zona hijau, jadi bagus, aman buat orang yang berkunjung. Dari pinggir jalan menuju sana berapa Itu sekitar jaraknya? 5-6 menit saja. Untuk mencapai air terjun Kogauna, kami harus trekking sekitar 150 meter memasuki hutan. Kami pun melewati aliran air terjun. Namun saat ini debit air sangat kecil sehingga aliran sangat sedikit. Fokus utamanya Kogauna sana sekitar ada sekitar 80 meter atau 100 meter dari titik Itu sini. tingkat pertama atau tingkat kedua sebenarnya? Yang kedua. Kembali berjalan, saya ternyata harus melewati pipa dengan ukuran yang sangat besar nih travelers. Lokasi sumber mata air
menuju ke Kota Bobau. Oh, buat ke kota Ya. malah. Ngambilnya dari sini. Tak lama, kami pun sudah melihat aliran air terjun. Kogawuna ini memiliki 7 tingkat air terjun. Kalau musim hujan itu semua Air penuh tuh. air, ya, penuh full, dan air itu mengalir deras. Air terjun ini memiliki kolam yang cukup besar bagi wisatawan untuk berenang ataupun sekedar berendam. Kedalamannya mulai dari 1 meter hingga 3 meter. Sedangkan arus air tergantung terhadap debit air saat itu. Kemarau. Paling bagus di bulan apa berarti kalau misalnya Ya, ini wisatawan mau kesini? kalau Januari hujan keras, tapi belum aman karena masih keras, Bahaya ya ya, jatuhnya ya. keras, dan airnya warna coklat. Nanti bulan-bulan April sampai bulan September bagus. Bagi wisatawan yang ingin ke lokasi ini diharapkan untuk tetap menjaga keasrian dan kebersihan ya. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.